Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novali Sedki Budiara, NIM 1120107 dari kelas HKIC. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang hudud, kisos dan diyat, dan yang terakhir reformasi dan positifisme hukum. Yang pertama yaitu hudud. Jarimah hudud ialah jarimah yang diancam dengan hukuman. Had secara bahasa merupakan pemisah antara dua hal agar tidak bercampurnya dengan yang lain, atau batasan antara yang lain, atau juga pemisah antara dua hal yang sudah mempunyai batasan-batasannya. Sebagai contoh, batasan tanah, batas haram, dan sebagainya. Bentuk-bentuk jarimah yaitu pertama jarimah syarikoh atau yang biasa disebut dengan pencurian, yang kedua jarimah ridho, dan yang ketiga jarimah boho, dan yang keempat jarimah hirobah. Jarimah syirakoh atau yang disebut dengan pencurian merupakan terjemahan dari bahasa Arab yang berarti pencurian, yang secara etimologi adalah mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan tipu daya. Unsur-unsur dari pencurian yang pertama yaitu pengambilan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi, dan yang kedua, barang yang diambil adalah merupakan harta, dan yang ketiga, harta tersebut yaitu adalah milik orang lain. Hukuman jarimah syarikoh pengganti kerugian menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya. Penggantian kerugian dapat dikenakan terhadap pencurian apabila ia tidak dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila hukuman potongan tangan dilaksanakan, maka pencuri tidak dikenai hukuman untuk pengganti kerugiannya tersebut. Yang kedua itu adalah hukum potongan tangan. Hukuman potongan tangan merupakan hukuman pokok sebagaimana tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 38, yang artinya laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagaimana pembalasan bagi apa yang telah mereka melakukan, dan sebagai siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat Al-Maidah ayat 38. Yang kedua itu adalah jamirah ridho. Secara bahasa adalah keluar, yakni seseorang yang keluar dari keislamannya menuju kekafiran. Orang yang keluar dari Islam tersebut disebutkan dengan atau yang biasa disebut dengan murtad. Unsur-unsur riddah adalah keluar dari Islam, dan yang kedua ada itikad tidak baik. Hukuman dari jarimah ridho yaitu adalah hukuman pokok. Jarimah ridho adalah hukuman mati. Hukuman pokok jarimah ridho adalah hukuman mati, sebagaimana dengan hadis, barang siapa yang menggantikan agamanya maka bunuhlah ia. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas. Yang kedua adalah hukuman pengganti diberikan apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan atau tidak diterapkan. Hukuman pengganti itu berupa taksir.
Dan yang ketiga itu adalah hukuman tambahan, yaitu merampas hartanya dan hilangnya terpidana untuk bertasaruf atau mengelola. Menurut Imam Malik dan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hambali, semua harta orang murtad itu dirampas. Dan yang ketiga itu adalah macam dari jarima adalah jarima bukhor. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disebut dengan KBBI dijelaskan pemberontakan adalah proses, cara perbuatan memberontak, penentangan terhadap kekuasaan orang lain berupa kekuasaan yang sah, dan pelaku yang melakukan tindakan tersebut disebut pemberontak. Unsur-unsur dari bukhot yaitu adalah pembangkangan terhadap kepala negara. Yang dimaksud membangkang di sini adalah menentang kepala negara dan berupaya untuk memberhentikannya atau menolak untuk melaksanakan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Yaitu pembangkangan dilakukan dengan kekuatan. Dan yang ketiga adanya niat melawan hukuman jarimah hirob. Dan yang terakhir jarimah hirobah dalam hukum pidana Islam. Kata hirobah diambil dari kata harb, artinya menyerang dan menyambar harta. Dalam ensiklopedia hukum Islam, hirobah diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara tersebut untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan yang secara terang-terangan, dan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, kemanusiaan dan agama. Hukuman jarimah hirobah bila perampok itu hanya mengambil harta tanpa saling membunuh, maka sanksinya adalah potongan tangan dan kaki secara menyilang. Jika perampok itu hanya menakut-nakuti saja tanpa mengambil harta dari orang lain, tanpa saling membunuh, maka sanksi dari pencurian tersebut adalah diasingkan dari tempat kediamannya. Kalau zaman sekarang dinamakan penjara. Jika perampok itu hanya membunuh tanpa mengambil hartanya dari orang lain, maka sanksinya adalah berupa hukuman mati. Jika perampok itu mengambil hartanya kemudian membunuh orangnya atau korbannya yang punya harta tersebut, maka sanksinya adalah dibunuh, disalib. Yang bab yang kedua adalah kisos. Kisos dalam arti bahasa adalah menyelusuri jejak. Selain itu, kisos dapat diartikan keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah, kisos adalah memberikan balasan kepada pelaku sesuai dengan perbuatannya. Dasar hukum pelaksanaan kisos dalam surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk melaksanakan kisos berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan.
Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti dengan baik dan membayar diyat atau tebusan kepadanya dengan baik. Ya, demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapatkan azab yang setimpal. Dalam fikih, sanksi kisos ada dua macam, yaitu sebagaimana berikut. Yang pertama itu adalah kisos karena melakukan jarimah pembunuhan. Kisos karena melakukan atau melaksanakan jarimah penganiayaan. Diyat secara etimologi yaitu berupa denda berbentuk harta. Secara terminologi, diyat adalah harta yang diserahkan kepada keluarga atau ahli waris akibat melakukan pembunuhan atau kejahatan kepada orang lain dengan menghilangkan nyawanya atau melukai orang tersebut. Dengan definisi semacam ini, berarti dia dikhususkan sebagai pengganti dari jiwa atau pengganti dari korban yang meninggal atau semakna dengannya. Dasar hukum diyat dalam Al-Quran, dan tidak patut bagi orang yang beriman membunuh seseorang yang beriman kecuali karena tersalah atau tidak disengaja. Barang siapa yang membunuh seseorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekanya seorang hamba sahaya, serta membayar tebusan atau diyat yang diserahkan kepada keluarganya, kepada keluarga korban, kecuali jika mereka, keluarga si terbunuh itu, membebaskannya. Maka jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakannya hamba sahaya. Dan jika si terbunuh tersebut dari kaum kafir yang ada perjanjian atau perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh itu membayar tebusan atau biasa disebut dengan diyat yang diserahkan kepada keluarganya atau keluarga dari si terbunuh tersebut, serta memerdekakan hamba saya yang beriman. Dan barang siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya atau tidak bisa memerdekakan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Dan macam-macam diyat, yaitu adalah diyat mughaladah atau biasa disebut dengan diyat berat. Diyat ini adalah berupa 100 ekor unta diperlakukannya kepada pembunuh yang dengan disengaja, yang mendapatkan pengampunan dari wali korban tersebut. Dan pembunuh semi sengaja. Dan yang kedua macamnya itu adalah diyat muhafafah atau diyat yang diperingatkan, karena diyat ini diwajibkan atas pembunuhan tidak disengaja. Berlawanan dengan diyat mughaladah, keringanan dari diyat muhafafah ini terlihat dalam beberapa aspek, yaitu adalah pembayaran ditanggung sepenuhnya oleh pelaku,
Pembayaran dapat diangsur dalam 3 tahun. Dan yang bab yang terakhir adalah reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Reformasi adalah secara istilah Inggris adalah reform atau reformation yang berarti yang biasa disebut dengan perubahan, dan improvement yaitu adalah perbaikan, dan betterment yaitu adalah peningkatan, atau biasa disebut dengan correction atau pembetulan atau pengertian lain yang mirip. Reformasi hukum tidak lepas dari 3 sifat, yaitu yang pertama spiritual, dan yang kedua teologis dan politikal. Bersifat spiritual karena reformasi hukum ini menyangkut nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat atau dalam kehidupan sehari-hari sebagai warisan spiritual bangsa Indonesia. Dalam Islam ada 3 istilah yang berkaitan dengan reformasi, yaitu yang pertama tajdid atau permunian, takhir atau perubahan, dan ihsal atau perbaikan. Hukum Islam pada masa reformasi, ketika masa reformasi menggantikan orde baru atau pada tahun 1998, keinginan mempositifkan hukum Islam sangat kuat. Perkembangan hukum Islam pada masa ini mengalami kemajuan. Secara real, hukum Islam mulai teraktualisasikan dalam kehidupan sosial. Hal ini dipengaruhi oleh munculnya undang-undang otonomi daerah. Undang-undang otonomi daerah di Indonesia pada mulanya adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, yang kemudian diamandemenkan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Menurut ketentuan undang-undangan ini, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengatur wilayahnya tersebut dengan sendiri, termasuk dalam bidang hukum. Perundang-undangan yang dapat memperkokoh hukum di antaranya adalah Undang-Undang Pelaksanaan Pernikahan. Yang kedua adalah Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan yang ketiga adalah Undang-Undang Pengelolaan Zakat, dan yang keempat adalah Undang-Undang tentang Wakaf, dan yang kelima adalah Undang-Undang Perbankan Syariah. Komplikasi hukum Islam. Gagasan munculnya KHI pertama kali disampaikan oleh Bustanil Arifin, meskipun ada pendapat lain yang menyebutkan penggagas awal dari KHI adalah Munawir Syazali. Berpijak dari proses pembentukan dan adanya dominasi di dalam proses pembentukan KHI tersebut, memberi arti bahwa di balik wacana KHI sebagai pembaharuan hukum Islam memperbarui hukum Islam yang ada di Indonesia, ada pula wacana intervensi politik hukum order baru yang notabene terpinggirkan. Hal demikian terlihat jelas dari bahasa KHI sendiri, bahwa kodifikasi dan unifikasi sebagai model pembaharuan KHI adalah mengarah pada pembangunan hukum nasional tersebut sendiri. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diamanatkan GBHN. Intervensi tersebut
bukanlah berarti menafikan unsur-unsur Islam. Sedikit banyak yang mewarnai proses pembentukan KHI, meskipun keterlibatannya masih pasif. Perubahan Undang-Undang Peradilan pada tanggal 28 Februari tahun 2006 yang lalu, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Lembaga Negara Republik Indonesia pada tahun 2006 Nomor 22. Perubahan tersebut dilakukan karena Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.